pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Juru Bicara. Mudik menjadi bagian dari perayaan Hari Raya Idul Fitri. Mudik atau kembali ke kampung halaman tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat Indonesia. Namun mudik membuat permasalahan tersendiri seperti kemacetan, kriminalitas, hingga kecelakaan lalu lintas. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran tahun 2023 mencapai 123 juta orang. Hal ini membuat pemerintah bekerja keras agar mudik dapat berjalan dengan aman dan berkesan, seperti penambahan jumlah kapal laut, maskapai penerbangan, hingga ruas jalan tol. Tak hanya itu, 148.000 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan arus mudik Lebaran 2023. Terdapat 2.787 pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu disiapkan untuk 146.494 objek pengamanan seperti tempat ibadah, lokasi wisata, jalur mudik, dan lokasi lainnya. Lantas seperti apa implementasi di lapangan agar masyarakat dapat merasakan mudik yang aman, nyaman, dan berkesan? Ya, pemirsa, mudik Lebaran tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebab tahun ini sudah tidak ada lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan diprediksi mampu meningkatkan 44% dari jumlah potensi pergerakan hingga mencapai 123 juta pemudik pada 2023. Lantas seperti apa persiapan yang tengah dilakukan oleh pemerintah? Kita akan membahasnya hari ini dalam Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat sore Bilqis. Ya, Pak Dirjen, mengenai pergerakan angkutan mudik tahun 2023 ini mulai meningkat nih Pak, terlihat sejak tidak adanya lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Lantas seperti apa persiapan yang sudah atau tengah dilakukan oleh pemerintah hingga kini Pak Dirjen? Ya, betul sekali Bilqis. Jadi tahun ini kita back to normal ya. Jadi kembali ke situasi normal. Tidak ada pandemi lagi, katakanlah begitu, tidak ada PPKM maksudnya. Sehingga arus mudik dan arus balik ini akan sama ya seperti 2019, katakanlah seperti itu, dan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu terjadi lonjakan pemudik dibandingkan tahun 2022. Diperkirakan tahun ini seperti tadi Anda sebutkan, 123,8 juta orang diperkirakan akan mudik. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dan sebagian besar pemudik ini akan menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Jumlahnya diperkirakan 27,32 juta orang. Ya, atau 22,7% dari total pergerakan. Ya, selebihnya ini menggunakan kapal laut, kereta, bus, pesawat, dan angkutan-angkutan lainnya begitu. Nah, karena begitu tingginya ya jumlah pemudik, dan sebagian besar pemudik ini daerah tujuannya adalah Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Nah, karena itu kita di pemerintahan ya strateginya tentu saja adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi semua pemangku kepentingan. Sebagai leading sektor tentu Kementerian Perhubungan. Dan Kementerian Perhubungan ini tentu akan bekerja sama, berkolaborasi dengan sektor-sektor penting lainnya seperti PUPR. Karena PUPR ini adalah penyedia infrastruktur mudik, dalam hal ini jalan. Ya, kemudian Korlantas, ya Korlantas Mabes Polri ini tentu saja berperan sangat penting dalam pengaturan. Ya, kemudian juga bekerja sama dengan Badan Pengelola Jalan Tol dan juga dengan pemerintah daerah. Ya, karena tujuan mudik ada di daerah-daerah, juga dengan Kominfo tentu saja. Karena Kominfo akan menyebarkan, mendiseminasi informasi terkait dengan mudik. Kita misalnya sudah rilis dan menyebarkan semacam buku panduan elektronik ya untuk membantu masyarakat yang akan mudik. Nah, tentu saja yang paling penting adalah menyiapkan
manajemen ataupun rekayasa-rekayasa lalu lintas, ya supaya kalaupun terjadi penumpukan ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu padat begitu. Nah, kemudian juga ada perbaikan ataupun pembuatan infrastruktur baru, pelebaran jalan misalnya, kemudian penambahan rest area, perluasan rest area, termasuk pengaturan dalam penggunaan rest area. Jangan sampai rest area ini orang terlalu lama di situ, ya kemudian akhirnya kendaraan yang menggunakan rest area, parkir ataukah istirahat, itu kemudian jadi meluber ke luar jalan tol. Ya, kemudian juga marka-marka jalan ini kita siapkan. Ya, kemudian juga eh, apa namanya pemerintah ini kan sudah memperpanjang cuti bersama. Ya, cuti bersama sekarang ini mulainya diputuskan tanggal 19 sampai 25. Dengan demikian orang punya keleluasan waktu ya untuk mudik, untuk berangkat mudik. Jadi kita harapkan akan terjadi penyebaran ya atau persebaran arus mudik tidak menumpuk di 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran. Malah kita juga selalu menghimbau agar mudik lebih awal begitu kira-kira. Dan peningkatan arus mudik ini akan terjadi pada H-3 atau 19 April 2023 dan puncaknya adalah H-1, Jumat 21 April 2023. Nah, ini juga yang harus kita antisipasi adalah ada yang berlebaran mungkin tanggal 21, ya lebih cepat begitu ya, lebih cepat sehingga ini justru membantu ini orang akan mudik lebih awal begitu ya, akan mudik lebih awal dan ini akan membagi arus mudik sehingga tidak terjadi penumpukan ya. Sementara untuk arus balik puncaknya itu H+2, jadi tanggal 25 April karena tanggal 26 kan ASN paling tidak itu sudah masuk ya, kemudian akan ada arus balik yang tinggi juga di H+3 atau Rabu, ini khususnya untuk pegawai swasta ya karena mereka mungkin cuti bersamanya melampaui atau melebihi tanggal 25 Mei begitu. Baik, kementerian lembaga terus berkolaborasi untuk menyukseskan jalannya mudik dan juga libur Lebaran 2023 ini, dan beragam upaya juga tentunya sudah dilakukan pemerintah mulai dari peningkatan fasilitas hingga rekayasa lalu lintas dan lainnya. Tentu kita ingin lebih jelas mengetahui Pak Dirjen mengenai persiapan jalan dan juga infrastruktur lainnya, namun usai jeda kita akan kembali lagi dalam Jubicara. Tetaplah bersama kami pemirsa.